direndahkan suami karena aku cuma ibu rumah tangga, hingga akhirnya aku bungkam mulutnya dengan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Pagi itu menjadi pagi yang sibuk seperti biasanya. Aku sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Sementara di ruang tamu, kedua anakku sedang berdebat sebab sang kakak diganggu oleh adiknya. "Janganlah dek, kakak tuh mau belajar," teriak putriku, Cinta. Dia adalah buah hati pertama kali. Sementara adiknya, David, adalah anak kedua. Ya ampun, belum selesai juga sarapannya. Sebentar lagi Mas Awan pulang lagi. Gumamku, aku khawatir. Sebentar lagi suamiku pulang. Sementara masakan belum selesai. Aku bangun kesiangan karena masih tak enak badan. Dari kemarin aku meriang. Dan belum baikan sampai sekarang. Ketika tangan ini masih sibuk mengaduk nasi goreng di wajan, terdengar teriakan dari luar. "Tari!" Buru-buru kumatikan kompor, lalu berjalan ke depan untuk menyambut suamiku. "Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu ngapain di rumah? Rumah berantakan. Cinta belum pakai seragam, belum mandi. Ya ampun, apa sih kerjamu? Kamu tuh cuma ibu rumah tangga. Gak kerja, lah ini rumah berantakan. Gak ngerti lagi lah aku sama kamu." Ucapan suamiku yang baru pulang kerja itu sungguhlah menyakitkan. Aku tahu, aku memang hanya ibu rumah tangga. Aku tidak bekerja. Tapi tak pantas, dia menganggapku remeh. Karena kalau tanpa aku, anaknya dan rumah ini tak akan terurus. "Aku kerja, Mas. Jangan kamu pikir aku bersantai di rumah ini. Bedanya, aku tak pernah kau bayar." Entah dapat keberanian dari mana, aku menjawab ucapan suamiku itu. Ini adalah pertama kalinya aku membantah. Kalau selama ini aku hanya diam. Dia mau menghinaku, bagaimana aku juga memilih diam. "Sudah berani menjawab kamu?" tegurnya. Aku bukan berani menjawab, tapi memang itu kenyataannya. Jawabku lagi dengan suara lirih, namun cukup tegas. Mas Awan melempar tas kerjanya sembarangan. Dia terlihat marah, lalu menuju kamar. Aku tak memperdulikannya. "Cinta, ini udah 6:30 lewat. Cepat mandi nak, nanti kamu terlambat," kataku mengingatkan Cinta. "Iya ma, tapi PR-ku belum selesai," jawabnya bete. "Ya sudah, biar mama bantu." Aku membantu Cinta mengerjakan PR, dan untungnya cepat selesai. Sebenarnya soalnya mudah, namun karena dalam bentuk cerita dia sedikit kesulitan. Cinta buru-buru mandi dan memakai pakaiannya. Untunglah, dia sudah bisa mandiri. Ya memanglah umurnya sudah 8 tahun, seharusnya memang sudah bisa memakai pakaian sendiri. Sementara David, putra bungsuku, dia baru berumur 4 tahun. Meskipun dia agak rewel dan aktif, untungnya masih pengertian. Terutama dalam hal makan. David tak pernah pilih-pilih makanan. Apapun yang aku masak, dia makan dengan lahap. Itu sudah membuatku sangat bersyukur. "Orang capek mau istirahat. Kamar pun belum diberesin," teriak Mas Awan dari dalam kamar. Aku tak menggubrisnya. Kubiarkan saja dia. Terserah mau ngomel. Mau dibersihkan situ sebelum dia rebahan atau tidak terserah. Kusiapkan sarapan untuk anak-anak. Mereka berdua makan dengan lahap. Tak lama kemudian sudah selesai. Dan aku buru-buru mengantarkan Cinta ke sekolah. Karena ini sudah pukul 7.15. Sedangkan Cinta masuk pukul 7:30. "Mama, ban motor mama kok kempes?" Tunjuk Cinta ke ban belakang. "Aduh, iya. Gimana ini?" Aku pun kebingungan, karena memang inilah satu-satunya kendaraan yang bisa mengantarku kemana-mana. Ban motorku memang sudah tipis dan seharusnya diganti, tapi Mas Awan menolak. Katanya ban motor ini masih bagus, jadi masih bisa dipakai. Tapi ya ini hasilnya, bocor lagi dan bocor lagi. Bulan ini saja aku sudah 3 kali menambal ban. "Kita pakai motor ayah saja gimana, Mah?" usul Cinta. Aku ragu, namun tak ada pilihan lain. Selama ini Mas Awan melarangku menyentuh motornya, apalagi memakainya. Tapi Cinta bisa terlambat kalau aku lambat berpikir. Kasihan dia nanti bisa kena hukum. Tanpa kupedulikan, jika memang nanti dimarahi urusan belakangan. Ku ambil kunci motor suamiku yang tergantung di tempat biasanya. Lalu mengendarai motor itu menuju sekolah Cinta. Tak lupa, David ku bawa juga. Karena Mas Awan tidak pernah mau menjaga anak-anak kalau aku pergi. Suamiku kerja shift malam. Jadi pagi begini baru pulang. Dan pasti dia langsung tidur.
Atau terkadang makan dulu kalau perutnya lapar. Dengan jantung berdebar, ku bawa motor Mas Awan menuju sekolah cinta. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Dan aku langsung putar balik untuk pulang. Namun naas, ketika melewati jalanan yang cukup rusak, aku kehilangan keseimbangan. Ban depan masuk lubang. Lubangnya cukup dalam. Aku kaget, refleks mengerem, dan itu membuatku jatuh ke sebelah kanan. Aku dan David sama-sama terjatuh. Dia lecet-lecet, dan aku cukup parah. Sepertinya kakiku terkilir karena terasa sakit sekali, atau retak aku pun tak tahu. Dan lututku juga berdarah cukup banyak. Bahkan celana yang kupakai pun sampai robek. Orang-orang di sekitar sana datang menolongku. Ya Allah Bu, hati-hati, jalan ini memang rusak. Ibu bisa berdiri? Tanya orang-orang yang menolongku. Aku pun dibantu berdiri. Dengan kaki yang terpincang, aku berjalan ke pinggir. Mungkin ini terkilir Bu, ucap seorang bapak-bapak. Iya, rasanya sakit sekali, jawabku sambil mengelus kaki. Setelah istirahat sebentar, dan dirasa aku bisa mengendari motor lagi, aku pun pulang. Yang kupikirkan, bukanlah diriku, tetapi David yang menangis dari tadi. Pasti lukanya sangat perih. Tadi kami juga sempat diberi betadin oleh warga. Namun pasti David masih sangat kesakitan. Dan selain itu, aku juga kepikiran pekerjaan rumah yang belum selesai. Motor Mas Awan lecet di bagian sebelah kanan. Kap-kapnya terbaret semua. Aku sudah menebak apa yang akan terjadi. Akhirnya aku sampai di rumah. Walau dengan susah payah, untungnya aku bisa. David sudah diam menangis. Ia kududukkan di sofa yang sudah lusuh. Ya hanyalah ini yang kami punya. Sayang, kamu di sini dulu ya. Jangan banyak gerak, nanti lukanya tambah sakit, kataku mengingatkannya. Iya mah, jawab David menurut. Aku mengambilkan minum dan beberapa cemilan untuknya. Mungkin dengan begitu, dia bisa sedikit melupakan rasa sakitnya. Ingin rasanya membawa David ke bidan. Tapi uang di tanganku gak cukup. Saat ini uang belanjaku tinggal 20.000. Itu terjadi karena beberapa hari lalu mertuaku sakit. Jadi aku membawanya berobat. Dan ku bayari pakai uang belanjaku. Ya alhasil, aku harus mengirit, namun tetap gak cukup juga. Sekitar jam 11 siang, Mas Awan baru bangun tidur. Rumah sudah rapi. Ya, dengan kaki yang sakit dan luka yang masih perih, aku membereskan rumah. Itu, David kenapa? Tanya Mas Awan. Mungkin dia sudah melihat luka di kaki David. Kami tadi jatuh pas nganter Cinta sekolah. Pas pulangnya, jawabku. Oh, tak ada perhatian, tak ada rasa khawatir. Ya, begitulah dia. Memang tak pernah peduli pada aku ataupun anak-anaknya. Bahkan melihatku yang berjalan pincang pun dia tak bertanya. Dan luka di siku ini yang harusnya terlihat karena memang saat ini aku memakai baju lengan pendek, itu pun tak membuatnya perhatian. Aku mau makan, ambilkan makan, katanya. Aku pun mengambilkan nasi goreng tadi pagi. Sebelum kuberikan padanya, aku panasi dulu. Cuma nasi goreng? Gak ada yang lain? Tanyanya. Gak ada, jawabku singkat. Tentu saja aku merasa kecewa. Dia sama sekali gak peduli. Padahal kami habis jatuh. Selesai makan, Mas Awan ke depan. Dia pasti mau melihat motornya. Aku harus siap-siap telinga untuk mendengar caci makinya lagi. Tari, Tari. Tuh kan, beneran. Terdengarlah teriakannya. Aku tak mau datang ke sana. Biar dia kesini kalau memang mau mengomel. Kalau di luar tak enakan dilihat tetangga. Kenapa motorku bisa lecet semua? Tanyanya dengan emosi. Tadi aku bawa motormu karena motorku bocor. Jawabku. Kenapa kamu gak izin dulu sih? Itu motorku loh. Aku yang beli susah payah. Mana belum lunas lagi. Baru kredit 10 bulan. Kamu ini ya, gak becus bawa motor bagus. Kenapa nekat sih? Hatiku sangat sakit. Dia sangat mengkhawatirkan motornya yang lecet daripada mengkhawatirkan aku dan anaknya yang kenapa-napa. Aku masih diam, belum kujawab. Kan sudah kubilang, jangan pernah bawa motorku. Bentaknya. Terus aku harus gimana mengantar Cinta ke sekolah? Sedangkan motorku bocor. Aku udah sering minta kamu ganti bannya, tapi gak pernah kamu ganti. Kini akhirnya aku menjawab dengan tegas. Ya itu kan motormu, kamu ganti sendirilah. Katanya enteng. Aku gak kerja, aku mau dapat uang dari mana? Kamu saja gak pernah kasih uang yang lebih.
Hanya kamu kasih uang pas-pasan untuk kebutuhan rumah. Bahkan itu selalu kurang. Aku harus berpikir keras bagaimana caranya agar cukup. Sekarang kamu marah karena motormu lecet. Sementara, kamu tak peduli padaku dan anakmu yang jatuh. Suaraku pun meninggi, tak kalah tinggi dengan suaranya. Keterlaluan kamu, Tari. Kamu tuh benar-benar istri gak becus. Cuma ibu rumah tangga yang selalu menyusahkan. Air mataku jatuh. Hatiku benar-benar sakit. Mungkin kalau dihina orang lain, aku masih bisa tahan. Tapi kalau dihina suami sendiri, rasanya benar-benar memuakkan, menyakitkan, menyesakan. Mas Awan pergi, entah dia kemana. Mungkin mau mendandani motornya ataupun apa, aku tak peduli. Aku masih menangis dalam diam. Mama kenapa? David menghampiriku. Mungkin dia tahu kalau aku sedang menangis. Gak apa-apa sayang. Aku buru-buru menghapus air mata, lalu menggeleng, tersenyum kepadanya. Mama sedih ya? Dimarahin ayah ya, Ma? Ayah tadi gak nanyain keadaanku, Ma. Tapi dia marah-marah karena tahu motornya rusak. Ya, putra sekecil dia bisa bicara seperti itu. Bahkan dia mengerti. Astagfirullah, kamu keterlaluan, Mas. Gumamku dalam hati. Aku masih sanggup jika dia tak memperdulikanku. Tapi rasanya hati ini sangat sakit kalau dia tak peduli pada darah dagingnya sendiri. Aku hanya bisa memeluk David untuk menenangkannya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 12 kurang seperempat. Harusnya aku udah jalan untuk menjemput Cinta. Tapi kali ini aku harus menjemput pakai apa? Motor dibawa Awan pergi. Sementara motorku sendiri belum didandani. Dengan rasa malu dan tak enak, akhirnya aku ke rumah tetangga. Assalamualaikum, Mbak. Aku memanggil Mbak Rita, tetangga sebelah rumah. Waalaikumsalam. Mbak Tari, ada apa? Tanyanya ramah. Maaf Mbak, mau ngerepotin. Aku boleh pinjam motor nggak? Motorku bocor. Mas Awan pergi. Aku tebalkan muka. Aku benar-benar malu selalu merepotkan. Oh boleh. Mau jemput Cinta ya? Mbak Rita langsung masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian keluar dan mengambilkan kunci motor. Ini pakai aja. Ngomong-ngomong, kok Mbak jalannya pincang? Terus David kok lecet-lecet? Habis jatuh ya? Tetanggaku itu menyadari bahwa kami sedang terluka. Iya Mbak, kami tadi pagi jatuh sepulang mengantar Cinta, jawabku. Tapi aku insya Allah akan hati-hati bawa motor Mbak. Aku takut kalau Mbak Rita nggak jadi meminjamkan motornya. Aduh Mbak, nggak usah mikir gitu. Saya nggak apa-apa kok, bawa aja. Hati-hati ya Mbak, jangan sampai jatuh lagi. Aku khawatir sama kalian. Ternyata tetanggaku itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kami, bukan mengkhawatirkan motornya. Iya Mbak, makasih ya. Aku akan hati-hati. Ku bawa motor Mbak Rita menuju sekolahan Cinta. Pas banget dia udah keluar. Mah, ini motor siapa? Tanya Cinta yang mungkin lupa dengan motor tetangga kami itu. Ini motor Mbak Rita sayang, jawabku. Loh, motornya ayah kenapa Mah? Gak boleh dipinjem ya? Tanya Cinta lagi. Tadi kita jatuh Kak. Tiba-tiba David menyahut dan memberitahu kakaknya. Apa? Kalian jatuh? Mama gak kenapa-napa kan? Tanyanya khawatir. Sedikit lecet nak, sama kaki mama kayaknya terkilir. David juga lecet-lecet. Mana, lihat dek. Dia segera memeriksa kaki adiknya yang terluka. Ya ampun, kasihan banget. Maafin aku ya mah, ngerepotin mama. Sayang, kamu jangan ngomong gitu. Ini sudah tugas mama sebagai orang tua. Putriku malah terlihat menangis. Jangan nangis, ayo kita pulang. Sesampainya di rumah, langsung kukembalikan motor Mbak Rita. Tak lupa mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ingin sekali mengisikan bensin, tapi bagaimana lagi? Uangku benar-benar tak cukup. Mbak, makasih ya, tapi maaf saya nggak bisa isikan bensin. Ucapku benar-benar nggak enak dan malu. Nggak apa-apa Mbak, cuma dipakai kesini-situ pun. Aku hampir saja menangis di hadapan Mbak Rita saking terharunya. Tetanggaku ini sangatlah baik. Mbak, nggak usah berlebihan. Udah Mbak istirahat aja. Pasti kaki Mbak masih sakit kan? Aku pun mengangguk dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tak lama setelah kami masuk rumah, Mas Awan pulang. Tari, di mana kamu? Teriaknya. Pokoknya, kamu harus ganti motorku. Aku tadi sudah tanya ke bengkel. Habisnya lumayan mahal.
karena lecetnya cukup parah. Ucapnya dengan nada ketus. Aku mau ganti pakai apa, Mas? Aku pun gak kerja. Aku punya uang dari mana? Kan kamu sendiri yang menyuruhku resign. Tanya aku dengan geram. Ya, dulu setelah menikah dia menyuruhku berhenti kerja. Karena takut aku tak bisa menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Tapi sekarang setelah aku resign dan melahirkan 2 anak untuknya, aku tak dihargai. Bahkan dengan kejamnya, dia suruh aku untuk mengganti kerusakan motornya. Padahal motor itu dipakai untuk mengantar anaknya sekolah. Aku gak peduli. Aku gak mau motorku lecet dan jelek begitu. Pokoknya secepatnya kamu harus ganti. Aku hanya bisa mengurut dada, beristighfar berkali-kali untuk meredakan emosiku sendiri. Kenapa sih suamiku jadi seperti ini? Aku gak pernah terbayang kalau dia setega ini padaku. Malamnya, aku termenung sendirian di kamar karena Mas Awan sudah berangkat kerja. Sementara, kedua anakku sudah tidur di kamar sebelah. Aku merenungi semua yang terjadi pada hidupku dan pernikahanku serta anak-anakku. Aku rasanya nelangsa. Aku menikah untuk bahagia. Tapi apa yang ku dapat? Malah kesengsaraan. Tak dihargai oleh orang yang selama ini aku mengabdi padanya. Aku membersihkan rumahnya, mengurus anak-anaknya dengan baik, melayaninya, bahkan menjadi tempat ia bersandar ketika dia merasa lelah, dan menjadi orang yang merawatnya ketika dia sakit. Apakah yang kulakukan ini tak berarti sama sekali di matanya? Air mataku menetes lagi. Dadaku sesak mengingat semuanya. Aku harus bagaimana? Aku tak mau terus-terusan direndahkan. Aku harus bangkit. Kasihan anak-anakku. Aku juga harus ajarkan pada mereka bahwa seorang perempuan itu harus dihargai. Terutama seorang istri. Memang pekerjaannya gak terlihat, tapi sebenarnya sangatlah dibutuhkan. Ku buka ponsel. Aku melihat story teman-temanku. Kebanyakan mereka adalah ibu rumah tangga sama sepertiku. Namun setiap postingan mereka bukanlah postingan curhat tentang kesedihan hati, melainkan posting dagangan atau posting kesuksesan. Ada yang memposting jualan baju, jualan kue, jualan makanan, jualan masakan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ada juga yang posting baru beli motor baru, beli mobil baru, beli handphone baru. Lalu sejenak aku berpikir, apa mungkin aku bisa seperti mereka ya? Dulu aku kerja di perusahaan, di bagian admin. Aku teringat dengan laptopku yang sudah lama tak aku aktifkan. Laptop itu aku pakai sejak aku masih kuliah. Yang membelikan adalah ayahku. Ayahku yang sudah tiada sejak 10 tahun yang lalu. Namun alhamdulillah, laptop ini masih bagus. Sayang banget kalau laptopnya cuma dipakai untuk nonton. Aku harus manfaatkan laptop ini. Aku mulai mencari-cari kira-kira pekerjaan apa yang bisa aku kerjakan dari rumah dan pakai laptop bututku ini. Setelah searching sampai tengah malam, akhirnya aku dapat. Aku suka mendesain, terutama mendesain baju. Aku mulai mencari-cari bagaimana cara menjual desain seperti ini. Untungnya semua informasi lengkap tersedia di Google. Dan malam ini aku langsung membuat desain pertamaku. Aku tidak mau buang-buang waktu. Semoga rezekiku ada di sini untuk anak-anak. Dan dalam hati aku juga bertekad, akan ku ganti motornya yang rusak itu. Akan ku bungkam mulutnya dengan kesuksesanku. Ya, hayalanku sudah sejauh sana. Padahal aku tak tahu apakah berhasil usahaku ini. Beberapa waktu kemudian, desainku masih belum laku, belum ada yang membeli. Namun aku tak patah semangat. Aku terus membuat desain baru. Aku juga mulai mempromosikan di sosial mediaku. Mungkin ada peminatnya. Dan memang, tak akan pernah ada usaha yang sia-sia. Desain pertamaku ada yang membeli. Aku senang sekali. Walau tak banyak yang kuhasilkan, tapi lumayan. Ini adalah hasil kerjaku. Kerja yang hanya kulakukan dari rumah. Kenapa nggak dari dulu aku kepikiran? Mungkin sekarang banyak yang sudah membeli desainku. Gumamku sedikit menyesal. Ya, tapi tak ada kata terlambat. Aku harus tetap usaha, supaya tak direndahkan lagi. Sementara rumah tanggaku tetap berjalan seperti biasa. Aku hanya dicari ketika dibutuhkan. Selalu diabaikan dan diacuhkan. Tak pernah diberi perhatian atau ditanya bagaimanakah hariku. Aku masih sibuk mengurus anak-anak dan rumah.
serta melayani suami yang tak pernah menghargaiku. Namun, satu hal yang tak aku sadari, perubahan. Sekarang, aku lebih ceria dari biasanya, walau masalah hidupku tetap sama. Apa ini ya? Akibat dari seorang istri yang mulai berpenghasilan, aku menjadi lebih percaya diri. Entahlah, padahal penghasilanku juga belum seberapa. Uang belanjaku juga masih tetap sama, pas-pasan setiap bulannya. Hari Minggu seperti biasa, aku mengajak anak-anakku untuk ke rumah neneknya, yaitu rumah mertuaku. Kalau orang tuaku sendiri sudah tiada. Ayahku meninggal 10 tahun yang lalu, sementara ibuku sejak aku masih di bangku SMP. Aku juga anak tunggal, aku tak punya saudara. Dan untungnya, aku menikah dengan Mas Awan. Dia punya banyak saudara. Dan hubungan kami cukup baik. Ya memang jarang ketemu, mungkin itulah yang membuat hubungan kami tetap baik. Tak lupa setiap kali datang ke rumah mertua, aku membawa buah tangan. Entah itu masakanku sendiri, atau buah-buahan, atau kue yang aku beli. Kalau datang ke rumah mertua, biasanya aku membantu membereskan rumah. Ya, hanya itu yang bisa aku lakukan. Untuk sedikit meringankan bebannya. Tari, panggil mertuaku lembut. Iya bu, jawabku. Kamu, apa masih sering direndahkan oleh anakku? Aku tak tahu dari mana ibu mertua mengetahui masalah ini. Padahal aku tak pernah bercerita dengan beliau. Kok ibu nanya gitu? Emangnya selama ini kamu gak usah bohong nak. Ibu tahu semuanya. Ibu tahu dari kakakmu. Kakakmu yang mendengar sendiri pertengkaran kalian. Waktu itu dia mau bertamu ke rumahmu. Tapi gak sengaja mendengar kalian bertengkar. Dia nguping cukup lama. Tapi gak jadi masuk karena gak enak. Dia langsung pulang dan menceritakan semuanya ke ibu. Ibu sudah lama mau tanya ke kamu, tapi ibu gak enak. Tapi hari ini sepertinya ibu harus bertanya, apakah Awan masih seperti itu ke kamu? Tanya beliau dengan lembut. Ya, mertuaku ini memang sangat baik. Kami tak pernah ada masalah sejak aku dan Mas Awan menikah. Aku menunduk, air mataku jatuh. Aku terharu, sekaligus merasa sedih mengingat semuanya. Aku nggak tahu bu, itu merendahkan atau apa, atau memang kenyataannya. Tapi nggak apa-apa kok bu, aku kuat. Aku tersenyum, walau air mata tetap berlinang. Tari, maafkan anak ibu ya. Ibu sudah menegurnya, tapi dia tetap keras kepala. Ibu harap kamu bisa bersabar. Ibu nggak mau kamu pergi meninggalkan Awan. Ibu menyayangi kamu dan anak-anakmu. Ibu nggak mau kehilangan kalian. Lalu beliau mengelus pundakku, dan kulihat matanya berkaca-kaca. Aku memeluknya. Kami berdua sama-sama menangis. Mama, nenek, kenapa kok pada nangis? Tanya Cinta. Oh, nggak apa-apa sayang. Kami lagi main Teletubbies. Aku berbohong pada putriku. Jangan sampai dia tahu kalau kami sedang bersedih. Cinta, ini. Nenek kasih duit. Sana beli jajan sama adikmu. Cinta langsung menerima, tak lupa mengucapkan terima kasih dan berlari menghampiri adiknya untuk mengajaknya ke warung beli jajan. Ya memang seperti itu, jika kami datang ke sini. Sejak aku punya mertua, aku merasa punya ibu lagi. Kupikir dulu hidupku akan sempurna karena memiliki mertua yang baik. Ternyata aku salah. Ujian itu datang malah dari suamiku sendiri, orang yang selalu bersamaku setiap hari. Berbulan-bulan kemudian, desainku alhamdulillah semakin laris di pasaran. Setiap kali suamiku berangkat kerja, di sanalah aku beraksi, membuat banyak desain untuk aku jual. Pundi-pundi rupiah langsung masuk ke rekeningku. Alhamdulillah ya Allah, usahaku gak sia-sia. Hari ini adalah hari di mana aku akan menarik gajiku. Tentu saja, orang yang akan aku senangkan adalah anak-anakku terlebih dahulu, dan memberikan beberapa barang untuk mertuaku. Melihat senyum mereka, aku sangat senang. Terlebih, itu adalah hasil kerja kerasku. Dan untuk Mas Awan, aku sudah menyiapkannya sendiri. Aku akan mengganti kerusakan motornya beberapa bulan yang lalu. Aku nggak tahu uang ini cukup atau enggak. Aku menyiapkan 3 juta untuk mengganti kerusakan motornya. Pagi itu seperti biasa, aku menunggunya pulang. Semua masakan sudah siap. Bahkan aku masak cukup enak. Ya, enaklah karena kan pakai uangku sendiri. Aku bisa membeli apapun yang aku mau. Tak lama kemudian terdengarlah suara motornya. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Tumben, udah duduk santai? Apa semuanya udah beres?
Tanyanya dengan nada ketus. Aku tak menjawab ucapannya. Aku menyuruhnya duduk. Duduk, Mas. Ini, ini ada uang untuk mengganti kerusakan motormu. Kurasa cukup lah ya. Kuberikan uang 3 juta itu kepadanya. Mas Awan terpaku menerima uang itu. Kamu dapat uang dari mana? Tanyanya. Gak perlu kamu tahu dari mana. Yang jelas, aku sudah menuruti permintaanmu untuk mengganti kerusakan motormu kan? Jawabku tegas. Kok kamu gitu sih ngomongnya? Terus aku harus ngomong apa, Mas? Kan kamu sendiri yang minta agar aku mengganti kerusakan motormu. Itu sudah kuganti uangnya. Silahkan sana perbaiki motormu. Aku langsung berdiri meninggalkannya. Ya, sejak aku semakin direndahkan, sikapku kepadanya semakin dingin. Aku masih melayaninya, tapi tidak dengan rasa lagi. Hanya sekedar melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Aku masih bertahan, karena aku mengingat pesan mertuaku. Dia tak mau kehilangan menantu sepertiku. Mungkin saat ini aku masih sanggup. Tapi entahlah, jika suatu hari nanti suamiku semakin keterlaluan. Aku mungkin akan menyerah dan memilih mundur. Waktu terus berlalu. Bulan demi bulan kulewati. Masih dengan keadaan rumah tangga yang sama. Mas Awan masih menuntut dilayani dengan baik. Tapi memberi nafkah tetap masih pas-pasan. Tidak bertambah. Aku tahu, gajinya setiap bulan itu hampir 7 juta. Yang diberi ke aku hanyalah 3 juta. Aku tak tahu sisa 4 jutanya kemana. Aku tanya ke ibu mertua, tak pernah Mas Awan memberi uang kepadanya. Mungkin uang itu dipegangnya sendiri untuk bayar kreditan motor dan kebutuhannya. Aku juga tak peduli lagi, toh sekarang aku punya uang. Kebutuhan rumah tetap pakai uang Mas Awan. Tapi untuk kebutuhanku, aku pakai uangku sendiri. Alhamdulillah, desainku semakin ramai pembeli. Tentu saja pundi-pundi rupiah semakin banyak masuk ke rekeningku. Aku berniat membeli sesuatu yang selama ini belum pernah bisa aku ganti, yaitu motor bututku. Motor itu sudah aku pakai sebelum aku menikah dengan Mas Awan. Motor itu memang masih bagus, masih bisa dipakai ya walau kondisinya ya seperti itulah. Sudah jelek dan sering minta jajan. Dan aku sudah bertekad, kukumpulkan uang hasil kerjaku untuk membeli motor baru. Akan kubuktikan pada Mas Awan kalau aku bisa membeli apapun yang aku mau meskipun aku hanya di rumah saja. Akan kutunjukkan padanya bahwa aku yang cuma ibu rumah tangga ini bisa mewujudkan impianku satu persatu. Dan aku tak akan memberi celah baginya untuk menghinaku lagi. Setahun sudah aku bekerja di dunia online. Tabunganku sudah cukup untuk membeli motor baru. Aku akan membeli motor yang lebih bagus daripada punya Mas Awan. Targetku adalah motor PCX, motor yang sudah aku impikan sejak lama. Namun saat ini tabunganku kurang sedikit lagi. Aku harus makin keras bekerja, supaya bisa mewujudkan impianku yang satu itu. Ma, aku pengen banget deh makan es krim yang lagi viral, boleh nggak? Tanya Cinta. Tentu saja aku langsung mengiyakan. Ini juga hal yang ingin aku lakukan sejak lama, menuruti keinginan anak-anakku. Karena selama ini, mereka kalau pingin apa selalu aku tahan. Aku beri janji nanti ya, kalau ayah kasih uang. Padahal, itu hanyalah janji yang tak pernah aku tepati. Dan sekarang, aku tak mau jadi ibu yang seperti itu lagi. Ketika aku mampu, maka aku akan langsung menurutinya. Mengendarai motor bututku, aku menuju ke tempat es krim yang sedang viral di daerahku. Ku bebaskan anak-anak membeli yang mereka mau. Melihat mereka makan dengan ekspresi bahagia, hatiku rasanya teriris. Andai mama tak punya ide untuk bekerja secara online, mungkin kalian tak bisa makan es krim seperti ini, nak. Batinku. Tanpa ku sadari, ada bulir bening yang jatuh di sudut mata. Buru-buru aku menghapusnya, agar tak terlihat anak-anak. Selesai makan es krim, kami pun pulang. Dan sekarang ini kesibukanku bertambah, yaitu mengantarkan David ke sekolah PAUD. Sudah 2 bulan ini David belum mau ditinggal. Ya selalu saja ada dramanya. Tapi gak apa-apa, aku menikmati prosesku itu. Waktu pun terus berlalu. Kini David sudah mau ditinggal. Hatiku lega. Itu artinya, aku punya lebih banyak waktu untuk kerja. Saat ini suamiku shift pagi terus masuknya. Jadi kalau malam ada di rumah, kesempatanku untuk bekerja hanyalah siang hari.
Sebenarnya sudah sering kali dia bertanya aku dapat uang dari mana. Tapi aku tak pernah memberitahu dia sama sekali. Aku juga tak pernah memberitahunya kalau aku punya tabungan puluhan juta. Kubiarkan saja, dia setiap hari penasaran aku dapat uang dari mana. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu telah tiba. Motor impianku hari ini akan diantar. Aku sudah menyelesaikan transaksinya kemarin. Hari ini diantar karena kemarin yang aku pesan itu tidak ready. Aku membeli motor PCX warna merah marun. Tanpa sepengetahuan Mas Awan tentunya. Dia pasti akan terkejut ketika pulang kerja nanti melihat ada motor baru di depan rumah. Mbak Rita, tetanggaku, dia ikut senang. Wah, kamu beli motor baru, Tari? Iya mbak, alhamdulillah. Jawabku, selamat ya, semoga berkah. Katanya lagi, amin, makasih ya mbak. Terus motor bututmu ini mau kamu kemanakan? Tanya Mbak Rita. Rencananya mau aku jual mbak, ini udah aku posting di sosial media. Jawabku, oh mudah-mudahan cepat laku ya. Lagian mau untuk apa kan motor butut ini kalau udah punya motor baru malah nggak kepake nanti jadi rusak. Ucapnya lagi, aku pun setuju. Tak lupa aku bacakan doa dulu untuk motor itu, agar berkah kami pakai dan selalu selamat dalam lindungannya. Mama hebat banget bisa beli motor baru. Aku bangga, kata Cinta. Iya mah, aku juga, mama hebat, sahut David. Aku merasa senang mendapat pujian dari malaikat-malaikat kecilku. Alhamdulillah nak, ini atas kerja keras kita semua. Ma, aku mau jalan-jalan pakai motor baru. Dengan senang hati, aku langsung menyuruh semua anak-anakku untuk naik. Kami akan ke warung untuk membeli makanan yang mereka mau. Ya, untuk menyenangkan hati mereka. Orang-orang di warung menyadari motor baruku. Wah, Mbak Tari, motor baru, bagus banget. Ini mah, tipe terbaru ya, ucap ibu-ibu yang ada di sana. Alhamdulillah Bu, jawabku. Iya, motornya lebih bagus daripada motor suaminya. Hebat banget kamu Mbak. Ini yang beliin suamimu atau beli sendiri? Tanya Bu Uni, pemilik warung. Dan dengan tegas ku jawab pertanyaan itu. Saya beli sendiri Bu. Saya meskipun di rumah kerja loh, jawabku. Oh, pasti Mbak ini kayak orang-orang itu ya, yang kerja dari rumah. Kerja online gitu kan? Sahut yang lainnya. Aku pun mengangguk. Kupikir mereka akan berpikir aneh-aneh. Ternyata dugaanku salah. Meskipun mereka sudah cukup berumur. Ternyata tidak ketinggalan informasi. Kerjaan online pun mereka tahu. Setelah anak-anak selesai memilih dan aku membayar, aku langsung pamit pulang. Sesampainya di rumah, aku lihat ke jam dinding. Sebentar lagi Mas Awan akan pulang. Aku ingin tahu bagaimana ekspresi wajahnya setelah tahu ada motor baru di rumah ini. Mama, ayah pulang, teriak David sangat semangat. Ayah, ini motor baru mama loh, teriak David, padahal ayahnya juga belum mematikan mesin motornya. Apa David? Ini motor mamamu. Punya uang dari mana mamamu beli motor sebagus ini? Tanya Mas Awan sambil mengernyitkan keningnya. Tapi ini memang motor mama ya, sahut Cinta. Ayah nggak percaya, ini pasti motor tetangga kan? Iya? Mas Awan masih tidak percaya dengan ucapan anak-anaknya. Ya terserah ayah kalau nggak percaya, kalau emang ini bukan motor mama. Ngapain juga diparkir di rumah kita? Jawab putriku itu lagi dengan pintarnya. Aku tak ikut bicara, aku hanya bisa menahan senyum. Pasti sekarang ini Mas Awan kebingungan, aku punya uang dari mana bisa beli motor sebagus itu. Malam harinya, saat kami berdua di kamar, ia membuka pembicaraan. Kamu punya uang dari mana sih sebenarnya? Motor itu mahal. Kamu jangan macam-macam, aku nggak mampu bayar kreditannya. Beli motor semahal itu. Tanyanya. Aku nggak kredit, aku beli cash. Jadi nggak usah pusing kamu setiap bulan. Lagian aku beli juga pakai uangku sendiri, kenapa kamu ribet? Jawabku. Cash? Kamu bisa beli motor semahal itu cash? Sedangkan aku yang bergaji 7 juta per bulan saja beli motor kredit. Masa kamu bisa cash? Gak masuk akal. Katanya lagi, ya lagi-lagi dia merendahkanku. Itu kan kamu mas, bukan aku. Kalau aku beli cash memangnya kenapa? Lagian, aku mampu. Jawabku santai. Gak mungkin, pasti kamu bohong kan? Aku berdiri untuk membuktikan omongannya. Aku mengambil bukti pembayaran dan juga STNK sementara yang atas namaku. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Kamu bisa baca kan? Kusodorkan kertas itu padanya. Mata Mas Awan langsung membelalak. Ini beneran, cash?
ucapnya. Dan terlihat dia masih tidak percaya. Yang kamu lihat itu bukan barang goib, Mas. Jadi nyata, bisa kamu pegang, bisa kamu baca. Ya memang beneran, kataku. Mas Awan menggaruk kepalanya, lalu mengembalikan bukti pembayaran itu kepadaku. Kamu punya uang dari mana sih, Tari? Kamu kok nggak jujur sama aku? Jangan-jangan kamu jadi simpanan laki-laki lain ya? Tiba-tiba dia menuduhku sembarangan. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku tak serendah yang kau pikirkan. Aku bekerja secara halal, bukan menjadi simpanan seperti yang kau tuduhkan. Jangan bicara sembarangan, Mas. Kamu berdosa loh menuduh istrimu seperti itu. Aku berkata dengan tegas, tak terima. Aku dituduh menjadi simpanan orang lain. Terus kamu dapat uang dari mana sebanyak itu? Bisa beli motor baru yang harganya mahal. Kalau bukan jadi simpanan, kamu kan di rumah, gak kerja kemana-mana. Mas, kamu jangan bodoh. Ini zaman tahun berapa? Semua sudah maju. Orang bisa kerja dari rumah dapat uang. Masa hal sepele itu kamu gak tahu? Masa kamu kalah sama ibu-ibu yang lahir tahun 60-an? Memalukan. Bukan bermaksud merendahkannya. Tapi sekali-kali dia harus dikasih paham kan? Biar ngerti, gak semuanya itu harus kerja di luar. Hah, terserah kamulah. Semakin hari kamu itu semakin membangkang. Baru punya motor gitu aja, kamu sombong. Lalu dia berdiri dan keluar kamar. Sepertinya sih mau pergi, tapi terserahlah, aku gak peduli. Ya, aku merasa hatiku juga sudah mati. Tahun demi tahun pun berlalu. Rumah tanggaku terasa semakin hambar. Tak ada lagi hubungan yang hangat seperti dulu. Sudah lama suamiku tak meminta haknya sebagai suami. Dan sebagai istri aku juga tak berniat menawarkannya. Ya, itulah akibat dari penghinaan yang selama ini dia berikan. Hatiku sudah terlalu kecewa. Bahkan, cintaku untuknya saja sudah tiada. Sebenarnya aku sudah sangat tersiksa dengan rumah tangga yang seperti ini. Tak ada cinta di antara kami. Tak ada suami istri yang saling menghargai, menghormati. Rasanya aku ingin menyerah. Tapi ketika melihat anak-anak dan mertuaku, aku langsung mengurungkan niat ini. Tapi lama-kelamaan, aku tak kuat juga. Aku berhak bahagia. Apakah ini waktunya untuk aku menyerah? Lagi pula sekarang aku sudah punya penghasilan sendiri. Kalau cuma untuk kebutuhanku, aku pasti mampu memenuhinya. Termasuk juga kebutuhan anak-anak sekalipun. Tapi kalau sudah mengingat anak-anak dan mertua, aku rasanya nggak sanggup untuk minta cerai. Tapi kini, Mas Awan juga semakin cuek. Dia jarang pulang dengan alasan lembur. Tapi setelah aku cari tahu dia tak benar-benar lembur. Aku malah mendapatinya nongkrong di warung kopi. Pulang ke rumah larut malam. Hampir seperti itu setiap hari. Dan kalau masuk shift malam, dia tidur di rumah temannya. Tidak memilih tidur di rumah saja. Dan itu membuatku semakin tak peduli. Ya aku tahu, tapi aku tak menegurnya. Aku memilih diam. Perhatian ke anak-anak pun tak ada. Tak pernah menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Bahkan ketika David sakit pun dia tak peduli. Padahal aku sudah mengirimkan pesan singkat padanya kalau David sakit. Tapi dia malah memilih pulang telat. Hingga puncaknya, hari ini. Ketika bermain, tak sengaja David terpleset. Saat bermain perosotan, dia terpleset dan jatuh ke bawah. Itu membuat tangannya patah. Aku panik dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. David harus menjalani pengobatan yang cukup panjang. Aku sudah memberitahu Mas Awan. Namun jawabannya di luar dugaan. Kupikir dia akan datang karena khawatir. Tapi ternyata apa? Pesan yang kukirim kepadanya yang memberitahu kalau David terjatuh dan tangannya patah. Malah dibalas dengan seperti ini. Aku gak punya uang untuk biaya rumah sakit David. Kamu saja bayar pakai uangmu sendiri. Kata-kata itu sungguhlah menyakitkan. Padahal bukan hanya uang yang aku harapkan darinya. Tapi perhatiannya sebagai seorang ayah juga sangat aku perlukan. Karena David pasti sangat membutuhkannya. Tapi apa? Dia gak peduli. Tentu aku marah besar. Dan hari ini, aku sudah membuat keputusan. Setelah David nanti membaik, aku akan bercerai. Iya, sudah habis kesabaran ini. Selama ini mungkin aku mampu bertahan. Karena melihat anak-anak dan mertuaku, aku tak tega. Tapi setelah dia tak peduli sama sekali dengan David yang terluka, aku gak sanggup lagi. Malamnya Mas Awan datang, namun hanya sebentar.
hanya menjenguk, mengelus kepala David yang tertidur, lalu mencium keningnya. Aku pulang dulu ya, aku capek. Katanya pamit, aku pun tak menjawab, aku memilih diam. Ya, aku sudah benar-benar muak dengan tingkahnya. Seminggu kemudian, David diperbolehkan untuk pulang dan harus rutin kontrol setiap beberapa hari sekali. Untungnya, tangan David bisa kembali pulih karena dia masih kecil. Penyembuhannya lebih cepat daripada orang dewasa. Aku masih sibuk mengurus David. Tapi ya, kalian jangan tanya bagaimana suamiku, dia tetap tidak peduli. Pulang kerja ya hanya untuk istirahat, lalu berangkat kerja lagi keesokan harinya. Hari ini, aku sudah gak sabar. Aku memilih mengajak anak-anakku untuk kembali ke rumah orang tuaku. Rumah peninggalan mereka. Ya, rumah itu memang aku biarkan kosong. Karena aku pikir suatu hari nanti aku akan membutuhkannya. Dan mungkin hari inilah, hari di mana aku membutuhkan rumah itu untuk kembali. Rumah itu sudah kubersihkan. Kami langsung bisa menempati rumah itu dengan nyaman. Ma, kenapa kita pulang ke rumah kakek? Mama sama ayah? Tanya Cinta. Sepertinya dia sudah paham apa yang terjadi pada rumah tangga orang tuanya. Maafkan Mama ya nak, kalau suatu saat nanti Mama dan Ayah nggak bisa serumah lagi. Aku berusaha memberi pengertian padanya. Kuelus kepalanya dan kucium keningnya. Ma, aku pernah dengar temanku cerita, katanya Mama dan Papanya udah nggak bisa serumah lagi. Kalau nggak salah, cerai sih. Temanku nyebutnya, apa Mama sama Ayah juga akan cerai? Tanya Cinta dengan polos. Sayang, mungkin itu akan terjadi. Dan Mama harap kamu sabar ya. Aku menangis, tak kuat rasanya. Anak sekecil dia harus mencoba memahami keadaan yang berat. Ma, aku nggak apa-apa kalau Mama sama Ayah pisah. Daripada Mama terus-terusan disakiti. Suara Cinta bergetar, seolah dia tahu apa yang kurasakan selama ini. Aku semakin kuat menangis, begitu juga dengannya. Kami berpelukan untuk saling menguatkan. Beberapa waktu kemudian, aku sudah mengajukan gugatan perceraian tanpa sepengetahuan Mas Awan. Dia sempat datang ke rumah ini untuk menanyakan, kenapa aku pulang ke sini. Dan aku menjawab, aku sudah gak nyaman di sana. Tak ada pertanyaan lain, dia hanya diam lalu pergi. Mungkin dia sudah siap dengan perpisahan, jadi biasa saja ketika aku melakukan aksi ini. Dan hal itu membuatku semakin yakin untuk berpisah. Waktu terus berlalu. Kini akte cerai sudah keluar. Ya, Mas Awan dengan senang hati menandatangani surat perceraian, dan dia juga langsung mentalakku. Kupikir ya memang karena dia tak mencintaiku lagi. Ternyata aku salah. Di belakangku, diam-diam, dia sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Itu juga yang membuatnya sering terlambat pulang dan tak peduli dengan anak-anak. Ya, memang bercerai adalah keputusan yang tepat aku ambil. Aku tahu dari ibu mertuaku. Karena Mas Awan sendiri yang memperkenalkan wanita itu ke ibunya. Aku tak menyangka secepat itu dia. Tapi ya sudahlah, terserah, aku juga gak peduli. Ibu mertua bilang gak setuju. Tapi pria itu tetap ngotot untuk menikahi kekasih barunya. Sekarang, fokusku adalah kepada anak-anak. Aku bekerja semakin giat. Aku juga menambah usaha dengan berjualan makanan di depan rumah. Kebetulan, rumah ayahku ini dekat sekali dengan sekolahan madrasah. Kalau sore anak-anak ramai mengaji. Aku bisa memanfaatkan peluang ini untuk menjual makanan ringan, seperti gorengan, bakso bakar, es, dan banyak lainnya. Ya, aku memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selain mengurus anak-anak, aku juga semakin getol mencari uang. Setelah masa idah selesai, ada seorang pria yang datang untuk melamar, tapi aku menolak. Aku belum siap. Ya, ini terlalu cepat, dan aku masih trauma untuk menikah lagi. Karena aku takut jika rumah tanggaku akan berakhir sama. Di pikiranku, aku harus punya uang banyak supaya dihargai. Karena aku sudah tahu rasanya ketika tak berpenghasilan, direndahkan, disepelekan, diremehkan oleh pasanganku sendiri. Rasanya itu sangatlah menyakitkan. Setahun sudah sejak perceraian, aku mendapat kabar kalau rumah tangga mantan suamiku tidak bertahan lama. Hanya bertahan beberapa bulan setelah menikah. Aku baru tahunya juga sekarang, karena memang aku tak mencari tahu lagi info tentangnya. Bahkan dia juga tak menafkahi anak-anakku.
yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Tak pernah dia memberi uang sepeser pun. Anak-anakku hidup dengan kerja kerasku. Aku dulu juga tak pernah menuntut nafkah sepeser pun darinya di pengadilan. Aku hanya ingin kesadarannya. Tapi kalau dia nggak peduli, aku pun tak akan memaksa. Dan mungkin ini teguran dari Sang Maha Kuasa, karena dia sebagai ayah tak bertanggung jawab. Dia ditinggalkan oleh sang istri yang baru beberapa bulan dinikahi, karena sang istri mempunyai pria idaman lain. Ya secepat itukah karma bekerja? Mungkin saja, karena Tuhan tak akan membiarkan hambanya terzolimi. Oke bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran yang berharga ya. Bagi para suami, hargailah istrimu selagi ada. Karena ketika sudah tak ada, barulah engkau menyesal. Dan untuk para istri, jadilah mandiri meskipun engkau punya suami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.